Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bursa transfer musim panas kali ini benar-benar berjalan dengan tensi yang luar biasa tinggi. Manajemen dan Xabi Alonso sedang melakukan perombakan besar-besaran untuk meruntuhkan sisa-sisa kegagalan di musim lalu dan mencoba membangun sebuah dinasti baru yang solid, lapar akan gelar, dan siap menggebrak panggung Premier League di musim depan. Pada episode hari ini, kita akan membahas 3 kabar bursa transfer yang sangat krusial, masif, dan pastinya akan memicu perdebatan panas serta antusiasme tinggi di kalangan supporter Chelsea. Update yang pertama, kita dikejutkan oleh rumor sensasional dan di luar nalar yang datang langsung dari stasiun televisi lokal dari Mesir mengenai potensi kembalinya sang mega bintang Mohamed Salah ke Stamford Bridge. Sebuah skenario The Return of the King yang mungkin terdengar gila, namun perlahan mulai masuk akal. Lalu update yang kedua, kita akan membedah kelanjutan perburuan bek kiri baru setelah kepergian Marco Kurela ke Real Madrid senilai 60 juta euro. Apakah radar Chelsea akan beralih sepenuhnya kepada bek muda potensial milik El Real Alvaro Carreras, menyusul buntu dan bertele-telenya negosiasi Pep Chavaria? Dan update yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu kabar krusial mengenai revolusi di bawah Mister Gawang, di mana manajemen Chelsea kini sedang bersiap membuka meja negosiasi dengan FC Porto terkait penjaga gawang top Diogo Costa. Pastikan teman-teman menyimak video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip, agar tidak ketinggalan satu detail pun analisis berharga yang sudah dirangkum khusus untuk kalian. Sebelum kita masuk ke arena pembahasan utama yang super padat ini, tunjukkan dukungan kalian untuk channel Zona Chelsea Indonesia dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita kick off ke segmen yang pertama sebagai berikut. Kita buka pembahasan pertama dengan sebuah kabar yang benar-benar menghentak dan menjadi headline di berbagai portal olahraga internasional. Kabar mengejutkan ini pertama kali ditiupkan oleh stasiun televisi lokal Mesir melalui program olahraga kenamaan mereka yang bernama On Sports. Menurut laporan eksklusif mereka, sang mega bintang sepak bola kebanggaan negeri piramida Mohamed Salah dikabarkan siap untuk mempertimbangkan secara serius mengenai opsi kembali ke klub lamanya Chelsea apabila kubu The Blues secara proaktif mengajukan pendekatan resmi di bursa transfer musim panas ini. Hingga detik video ini dibuat, kita harus objektif mengakui bahwa belum ada pembicaraan resmi, tawaran kontrak, atau kontak langsung yang terjalin antara manajemen Chelsea dan perwakilan agen Mohamed Salah. Namun, laporan internal televisi Mesir tersebut menegaskan sebuah fakta yang sangat menarik dan menggoda, yaitu jika suatu hari nanti Mohamed Salah memutuskan untuk kembali bermain di panasnya persaingan Premier League Inggris, maka Chelsea adalah satu-satunya klub yang bersedia ia bela. Mohamed Salah menolak ide bergabung dengan klub Manchester, Arsenal, apalagi kembali ke Merseyside dengan kostum warna lain. Ini tentu menjadi sebuah sinyal hijau yang teramat jelas bagi manajemen Chelsea untuk mulai bermanuver. Mari kita bedah status Mohamed Salah saat ini. Saat ini, ia sedang berada dalam posisi free agent atau bebas transfer. Suatu kondisi yang sangat langka dan bagaikan durian runtuh di pasar transfer modern untuk pemain sekelas dunia dan reputasi seperti dirinya. Mo Salah belum terikat prakontrak dengan klub Arab Saudi maupun klub top Eropa lainnya, dan kini berstatus siap untuk melakukan negosiasi dengan pihak manapun setelah secara resmi berpisah dengan Liverpool pada akhir musim lalu.
Bagi Chelsea, mendatangkan Mohamed Salah tanpa biaya transfer adalah sebuah keunggulan finansial luar biasa yang memungkinkan klub untuk bisa mengalokasikan dana ke sektor lain. Jika kita menarik waktu dan menengok ke belakang, memori Mohamed Salah bersama publik Stamford Bridge memang tergolong sangat singkat, bagaikan seumur jagung, dan dipenuhi dengan rasa penasaran yang tak kunjung tuntas. Didatangkan ke London Barat pada paruh kedua musim 2013-2014 dari klub Swiss yang bernama FC Basel, bakat besar dan kecepatan eksplosif Mohamed Salah sayangnya gagal meyakinkan manajer Chelsea kala itu yang bernama Jose Mourinho. Jose Mourinho yang terkenal sangat pragmatis dan menuntut kontribusi defensif tinggi. Jose tidak memberikan menit bermain yang reguler bagi pemain sayap asal Mesir tersebut. Memasuki musim penuh berikutnya, yakni musim 2014-2015, nasib Mohamed Salah di Chelsea tidak kunjung membaik. Ia kalah bersaing secara telak di lini serang The Blues, yang pada saat itu memang sedang dihuni oleh nama-nama mapan dan deretan pemain bintang dunia yang tengah berada di puncak performa. Sebut saja Eden Hazard yang tidak tergantikan, lalu Andre Schürrle, lalu Oscar yang menjadi anak emas Jose Mourinho, lalu selanjutnya Willian, hingga Kevin De Bruyne yang juga memiliki nasib serupa dengan Mohamed Salah. Merasa frustrasi dan sadar potensinya akan mati jika hanya menghangatkan bangku cadangan, Mohamed Salah akhirnya mengambil keputusan berani untuk hengkang ke Fiorentina dengan status pinjaman pada paruh kedua musim 2014-2015. Dari negeri Italia, karir Mohamed Salah akhirnya kembali meroket. Petualangannya berlanjut hingga dipermanenkan oleh AS Roma pada musim 2015-2016 sebelum akhirnya bertransformasi menjadi salah satu winger kanan paling menakutkan, mematikan, dan produktif dalam sejarah sepak bola dunia saat ia kembali ke Premier League bersama Liverpool di musim 2016-2017. Meskipun Mohamed Salah menjelma menjadi mesin gol bagi panji Merseyside Merah dan kerap kali membobol gawang Chelsea di berbagai ajang kompetisi, namun ada satu hal yang unik di antara kedua belah pihak ini. Hubungan antara Mohamed Salah dan para fans Chelsea terkenal tetap berjalan dengan sangat baik, elegan, dan penuh rasa hormat satu sama lain. Tidak ada unsur kebencian atau chants bernada dendam sama sekali dari tribun Stamford Bridge setiap kali Mohamed Salah kembali. Situasi ini sangat kontras dan berbeda 180 derajat jika dibandingkan dengan kepindahan mantan pemain Chelsea lainnya seperti Thibaut Courtois atau Mason Mount yang menyeberang ke klub rival dan memicu amarah publik London Barat. Para fans Chelsea tampaknya sangat rasional dan memahami bahwa kegagalan Mohamed Salah di masa lalu itu murni karena kurangnya kesempatan bermain dalam sistem manajer, bukan karena kurangnya loyalitas, etos kerja, atau rasa hormat terhadap jersey biru. Dari sudut pandang kita sebagai fans setia, ide untuk membawa pulang Mohamed Salah ke Stamford Bridge saat ini bukan hanya sekadar nostalgia romantis demi menaikkan engagement media sosial klub. Ide ini adalah sebuah ide yang teramat menarik, brilian, dan penuh dengan kalkulasi taktis yang sangat matang. Memiliki pemain dengan kaliber dan mentalitas juara seperti Mohamed Salah, yang kualitas dan ketajamannya sudah teruji di papan atas Premier League selama bertahun-tahun lamanya, tentu akan langsung mendongkrak kekuatan daya gedor Chelsea secara signifikan dan instan. Mengingat usianya yang sudah menginjak masa senja bagi pesepak bola, menawarkan durasi kontrak jangka pendek selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan merupakan langkah strategis yang sangat cerdas dan minim resiko finansial bagi manajemen Chelsea. Mo Salah sepertinya memiliki sebuah unfinished business yang mengganjal di hatinya bersama publik Stamford Bridge.
Mengapa demikian? Karena dalam periode pertamanya, Mohamed Salah belum sempat mempersembahkan satupun trofi mayor saat berseragam biru. Kita bayangkan sejenak skenario luar biasa ini di atas kertas. Mohamed Salah beroperasi di sektor sayap kanan favoritnya, lalu melakukan cut inside mematikan. Dengan diduetkan visi bermain dan kreativitas tanpa batas dari Cole Palmer di lini tengah. Dan semuanya diorkestrasi oleh kejeniusan taktik possession base ala Xabi Alonso. Kombinasi maut dan syarat pengalaman ini tentu akan menjadi garansi mutu yang mempermudah jalan The Blues untuk minimal mengunci posisi top 4 di akhir klasmen musim depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi kuda hitam dalam perebutan tahta juara Premier League. Bagaimana pendapat kalian mengenai manuver gila ini, Blues? Jika seandainya sang pahlawan Mesir ini benar-benar memprioritaskan opsi kembalinya ke London Barat, apakah teman-teman setuju jika manajemen bergerak cepat untuk mendatangkan Mohamed Salah di bursa transfer musim panas ini? Tulis jawaban dan analisis kalian di kolom komentar di bawah, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Kita beralih ke pembahasan kedua yang tidak kalah pelik dan sangat membutuhkan perhatian mendalam dari Departemen Rekrutmen Klub, yaitu mengenai pencarian bek kiri baru. Langkah berani sekaligus menguntungkan secara pembukuan telah diambil oleh manajemen Chelsea dengan melepas Marco Kurela ke klub raksasa La Liga Real Madrid dengan mahar fantastis yang bahkan menyentuh angka 60 juta euro. Kepindahan ini jelas menyisakan lubang besar yang menganga lebar di sisi kiri pertahanan Chelsea. Hingga saat ini, The Blues belum kunjung berhasil meresmikan sosok pengganti yang sepadan dan hanya menyisakan nama pemain muda Jorel Hato sebagai satu-satunya opsi pemain yang murni berposisi sebagai bek kiri atau bek sayap kiri di dalam skuad senior Chelsea. Sebelumnya, radar Chelsea gencar diarahkan kepada nama bek milik Rayo Vallecano yang bernama Pep Chavaria. Namun, update terbaru menyebutkan bahwa proses negosiasi terkesan berjalan sangat alot, bertele-tele, dipenuhi dengan tarik ulur harga, dan tidak menunjukkan tanda-tanda progres yang konkret. Menghadapi situasi negosiasi yang stagnan ini, manajemen Chelsea nampaknya tidak mau lagi disandra oleh waktu. Mereka mulai kehabisan kesabaran dan secara taktis mengalihkan fokus pandangan mereka kepada sosok bek kiri muda potensial yang bernama Alvaro Carreras. The Blues bahkan dikabarkan sama sekali tidak main-main dalam perburuan ini. Mereka diklaim sudah mulai mengecek ombak di pasar transfer dan langsung melayangkan tawaran resmi pertama kepada pihak Dewan Direksi Los Blancos senilai 25 juta euro. Langkah proaktif ini diambil sebagai tes awal untuk mengukur valuasi dan melihat berapa nominal harga pasti yang diinginkan oleh pihak Florentino Perez. Perlu digarisbawahi secara tebal bahwa Alvaro Carreras bukanlah sosok pemain yang asing atau tidak dikenal oleh manajer kita Xabi Alonso. Pemain berkebangsaan Spanyol ini justru merupakan hasil rekomendasi dan pembelian langsung dari Xabi Alonso kala ia masih berada di kepelatihan Real Madrid pada musim lalu. Hubungan emosional yang baik dan kesamaan visi profesional antara Carreras dan Xabi Alonso tentu menjadi sebuah keunggulan bagi Chelsea dalam meyakinkan sang pemain. Alvaro Carreras diyakini sama sekali tidak keberatan, bahkan akan menyambut antusias proposal untuk kembali bereuni di bawah asuhan mantan mentornya tersebut di proyek ambisius bersama tim London Biru. Keunggulan utama dari seorang Alvaro Carreras yang membuatnya sangat diminati adalah atribut teknis, kecepatan, dan fleksibilitas taktisnya yang luar biasa tinggi ketika bermain di atas lapangan. Alvaro Carreras dikenal sebagai pemain multiposisi modern yang sangat fasih menjaga keseimbangan sektor kiri permainan. Ia memiliki disiplin taktis untuk bermain sebagai bek kiri murni
yang solid menjaga area pertahanan dalam sistem 4 back sejajar. Namun di sisi lain, Alvaro Carreras juga memiliki daya jelajah, lalu kemampuan crossing yang akurat, dan agresivitas untuk bertransformasi menjadi back sayap atau wingback yang rajin melakukan overlap dalam formasi 3 back tengah. Karakteristik permainan yang dinamis dan memiliki etos kerja tinggi seperti inilah yang sangat mutlak dibutuhkan dalam skema taktik yang biasa diusung oleh Xabi Alonso. Dalam filosofi Xabi Alonso, transisi permainan dari fase bertahan ke menyerang maupun sebaliknya harus berjalan mengalir cepat tanpa celah, dan peran dua wingback sangatlah vital dalam filosofinya. Jika kita kalkulasikan secara finansial dan teknis, seandainya harga yang dipatok Real Madrid untuk Alvaro Carreras tidak melambung terlalu jauh dari angka penawaran pembuka sebesar 25 juta euro, dan di sisi lain belum ada kepastian hitam di atas putih mengenai transfer Pep Chavaria, maka tidak ada ruginya sama sekali bagi Chelsea untuk memutuskan beralih 100% mengejar tanda tangan Alvaro Carreras. Waktu pramusim sangat berharga, dan membuang-buang waktu pada target yang tidak pasti hanya akan merusak integrasi skuad. Bagaimana menurut penilaian objektif kalian, Blues? Dari dua nama yang kini mencuat ke permukaan meja transfer, manakah bek kiri yang paling cocok kalian pilih untuk mengawal pertahanan Chelsea? Apakah tetap bersabar menunggu Pep Chavaria, atau langsung gaspol amankan Alvaro Carreras yang sudah paham skema Xabi Alonso? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar di bawah, Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Sekarang kita merangsek masuk ke berita ketiga yang bisa dibilang menjadi topik paling panas. Manajemen Chelsea dikabarkan telah mempersiapkan langkah strategis untuk segera membuka pembicaraan tingkat tinggi dengan klub raksasa Portugal FC Porto. Tujuan Chelsea hanya satu, yaitu membahas kemungkinan transfer penjaga gawang utama mereka yang bernama Diogo Costa. Kendati menaruh minat yang sangat besar, petinggi Chelsea menegaskan sikap keras mereka bahwa The Blues sama sekali tidak berniat untuk memicu atau menebus rilis klaus sang kiper yang menyentuh angka fantastis, yakni sebesar 60 juta euro. Manajemen Chelsea bersama tim analis data mereka memiliki penilaian valuasi tersendiri dan menganggap harga pasar yang rasional dan pantas untuk seorang Diogo Costa saat ini berada di kisaran angka 40 juta euro saja. Selisih harga 20 juta euro ini jelas menjadi jurang pemisah yang harus segera dijembatani dalam negosiasi. Namun langkah diplomasi transfer ini dipastikan tidak akan berjalan mulus layaknya seperti di jalan tol. Presiden FC Porto saat ini adalah Andre Villas-Boas, sosok yang namanya tentu sudah sangat tidak asing lagi di telinga kita karena rekam jejaknya sebagai mantan manajer Chelsea. Andre Villas-Boas dikenal sebagai negosiator yang sangat alot, lalu keras kepala demi melindungi aset klubnya, dan ia dilaporkan sama sekali tidak bersedia menurunkan harga yang diminta sedikit pun dari patokan rilis klaus sebesar 60 juta euro. Situasi menjadi semakin pelik dan mendesak karena klub elit Eropa lainnya dengan kekuatan finansial tak terbatas, seperti raksasa Ligue 1 PSG dan penguasa Bundesliga Bayern Munich, keduanya juga dilaporkan sedang memantau dengan sangat intens tentang situasi terkini dari sang kiper nomor 1 timnas Portugal ini. Lantas, mengapa Chelsea begitu ngotot, agresif, dan bersikeras berburu kiper baru berlabel world class di bursa transfer kali ini? Jawabannya sangat gamblang dan terlihat jelas di setiap pertandingan Chelsea pada musim lalu. Posisi penjaga gawang di skuad Chelsea saat ini sama halnya dengan krisis di posisi ujung tombak. Kedua posisi ini sedang diisi oleh deretan pemain-pemain mediocre atau pemain tanggung yang performa individunya jauh di bawah standar klub Chelsea
yang memiliki mimpi untuk bersaing memperebutkan trofi bergengsi. Ini adalah penyakit kronis yang harus segera diamputasi dan dicarikan solusi konkretnya sesegera mungkin. Chelsea tentu tidak bisa lagi dengan naifnya mempasrahkan posisi paling krusial seperti ujung tombak pencetak gol dan palang pintu terakhir pertahanan kepada barisan pemain yang menunjukkan tingkat inkonsistensi yang sangat parah di setiap pekannya. Kita sebagai fans Chelsea sudah teramat lelah melihat pola siklus yang berulang. Dalam satu pertandingan mereka bisa tampil kesetanan, meraih clean sheet, mencetak gol indah, dan dipuja-puji setinggi langit. Namun di pertandingan berikutnya, yang hanya berjarak beberapa hari saja, mereka melakukan blunder elementer yang konyol, kehilangan konsentrasi, gagal menempatkan posisi, yang pada akhirnya berujung pada hilangnya poin-poin krusial. Menghadapi realita pahit ini, manajemen Bluko dan dewan direksi harus meninggalkan sisi emosional mereka. Mereka harus mengambil tindakan tegas dan tanpa kompromi. Sudah saatnya Chelsea melakukan pembersihan skuad besar-besaran. Jual semua kiper yang Chelsea miliki di tim utama saat ini, yang dinilai tidak memenuhi standar Xabi Alonso, yaitu Robert Sanchez dan Philip Jorgensen. Tak berhenti hanya di sektor pertahanan, operasi sapu bersih ini juga harus menyentuh lini depan. Jual penyerang-penyerang yang belum mampu menjadi jawaban konsisten, seperti Liam Delap, Nicholas Jackson, hingga pemain muda Mark Gue, yang mungkin membutuhkan jam terbang di tempat lain. Kita harus realistis, sudah bukan saatnya lagi bagi klub dengan ambisi sebesar Chelsea untuk terus-menerus menahan keberadaan mereka di dalam skuad hanya berdasarkan faktor romantisme, sentimen personal, atau berlindung di balik jargon klise percaya proses yang tidak jelas di mana letak ujung garis finishnya. Proses regenerasi yang tidak membuahkan hasil nyata dalam jangka waktu yang wajar hanyalah sebuah kesia-siaan yang menguras keuangan klub. Jual pemain inkonsisten itu sekarang juga, selagi nilai pasar atau market value mereka masih cukup tinggi dan ada klub yang berminat. Setelah finish menjual pemain-pemain itu, lalu gunakanlah rasionalitas finansial. Akumulasikan seluruh dana segar hasil penjualan massal tersebut untuk dialokasikan secara cerdas, lalu dibelanjakan kepada sosok penjaga gawang dan striker baru yang benar-benar berstatus world class, memiliki mentalitas pemenang, matang secara pengalaman, dan yang paling penting siap memberikan dampak instan yang positif bagi performa tim di bawah komando Xabi Alonso. Chelsea membutuhkan pemain jadi, bukan sekedar pemain berpotensi. Bagaimana menurut pandangan kalian Blues? Jika berbicara soal Diogo Costa, menurut kalian berapakah nominal harga tebusan yang paling pantas dan masuk akal agar negosiasi dengan FC Porto bisa segera deal tanpa harus overpay? Sampaikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah Blues. Sebagai penutup sekaligus perangkum kesimpulan akhir dari seluruh dinamika bursa transfer yang super padat dan super mendebarkan ini, ada satu pesan moral yang bisa ditarik. Manajemen Chelsea di bawah kepemimpinan Todd Boehly, Behdad Eghbali, dan konsorsium Bluko tampaknya harus segera mengevaluasi dan mengubah paradigma cara mereka bernegosiasi. Mereka harus lebih serius, taktis, dan elegan lagi dalam melayangkan tawaran-tawaran resmi kepada para klub penjual. Taktik negosiasi usang yang terlalu merendah, bertele-tele dalam respon, dan sengaja memberikan penawaran pertama dengan harga yang terlampau jauh dari harga pasar, terbukti sudah sama sekali tidak berjalan efektif. Strategi ini justru seringkali menjadi bumerang yang memperburuk relasi antar klub dan membuat Chelsea tertinggal dari rival di bursa transfer. Mari kita berkaca pada sejarah yang lalu.
Kasus panjang dan kegagalan transfer Granit Xhaka sudah menjadi bukti empiris dan pelajaran berharga bagi dunia sepak bola modern. Di era sekarang, klub penjual sekecil apapun klub mereka saat ini memiliki kuasa penuh dan kedaulatan mutlak untuk menahan kepergian aset berharga mereka apabila harganya tidak cocok. Taktik menawar serendah mungkin yang kerap dipraktekkan secara agresif oleh tim negosiasi Chelsea bukanlah sebuah taktik yang bijak untuk membangun reputasi bisnis yang sehat. Manajemen Chelsea harus menelan pil pahit kesadaran dan paham betul dari realitas hierarki sepak bola saat ini. Suka tidak suka, kelas dan daya tarik magis Chelsea saat ini belumlah berada di level yang setara dengan institusi sakral seperti Real Madrid atau Barcelona, yang secara historis selalu menjadi tim impian masa kecil dari mayoritas pesepak bola di seluruh dunia. Karena perbedaan kasta daya tarik tersebut, pemain-pemain yang menjadi target incaran Chelsea tidak bisa dengan sesuka hati atau dengan mudahnya mengajukan desakan sepihak berupa transfer request kepada klub asal mereka hanya demi memaksakan kepindahan ke Stamford Bridge. Oleh karena itu, mau tidak mau Chelsea harus berubah strategi pendekatannya. Mereka mulai harus berani menawarkan harga awal yang secara angka sudah terlihat menarik, kompetitif, menghargai valuasi pemain, dan masuk akal sejak awal mula perundingan dibuka, terutama jika mereka memang serius dan berniat kuat ingin segera memperkuat komposisi skuad. Hentikan segala bentuk drama negosiasi alot yang hanya membuang-buang energi, waktu, dan merugikan persiapan tim. Faktor waktu adalah musuh terbesar Chelsea saat ini. Xabi Alonso sebagai manajer baru yang membawa filosofi dan sistem bermain yang sangat spesifik, mutlak dituntut harus memiliki dan memegang komposisi utama skuadnya secepat dan sekomplit mungkin. Ia tentu sangat menginginkan agar seluruh pemain, baik rekrutan anyar maupun wajah lama sudah berkumpul, sehingga skema permainan, pemahaman taktik, dan chemistry antar lini sudah mulai bisa ditanamkan, serta diuji coba secara matang di dalam ajang tur pramusim. Komposisi Premier League yang sangat kejam sudah mengintip di depan mata, dan kecekatan manajemen Chelsea mengambil langkah tegas di bursa transfer adalah kunci utama atau fondasi paling dasar bagi terwujudnya kejayaan Chelsea di era baru ini. Berikut adalah blues pemaparan komprehensif, lalu seluruh rangkuman informasi panas dan analisis mendalam dari channel Zona Chelsea Indonesia. Jangan lupa untuk menuangkan semua pemikiran, jawaban, keluh kesah, pendapat, dan prediksi jitu kalian di kolom komentar di bawah blues. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi yang sehat, cerdas, dan membangun sesama fans Chelsea di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak bagi kalian semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video analisis panjang ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Dukungan teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel Zona Chelsea Indonesia. Jangan lupa untuk klik tombol like jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Pastikan teman-teman share video ini ke grup WhatsApp, Telegram, atau media sosial teman-teman sesama fans Chelsea lainnya agar mereka juga terupdate. Dan yang paling penting buat teman-teman yang belum, pastikan klik tombol subscribe sekarang juga, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang mengetahui saat kami sudah mengunggah video terbaru. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis menyambut musim yang baru, tetap solid mendukung tim di saat menang maupun kalah, dan yang terpenting, keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.